Sebenarnya orang nih banyak yang nak nikah, tapi terlalu banyak faktor makanya orang tak jadi dan mereka tak mau nikah muda. Baguslah, itu tanda masyarakat melek finansial. Bukan nikah cuma modal nafsu, ujung-ujungnya jadi kemiskinan absolut dan struktural, kata Ijal. Memang kemiskinan struktural nih memang udah ada, dan nyata ada di mana-mana. Welcome to salurane Mbak Yu Seng Asli. Monggo rek. Pernikahan usia muda sudah tak diminati. Apa penyebabnya? Tren perkawinan usia muda di Indonesia kini mulai menurun. Sejumlah faktor menyebabkan turunnya angka perkawinan di usia pemuda 16 hingga 30 tahun. Jika ditinjau dari status perkawinan berdasarkan data Pusat Statistik, dalam statistik pemuda Indonesia 2024, sekitar 69% pemuda belum kawin, sementara yang berstatus kawin sebesar 29,10%, dan sisanya sekitar 1,15% adalah mereka yang berstatus cerai hidup atau mati. Secara tren perkawinan, jumlah pemuda yang berusia 16 sampai 30 tahun dengan status belum menikah mengalami tren kenaikan, sementara status nikah mengalami tren penurunan. Dalam periode waktu 10 tahun terakhir, perkembangan persentasi pemuda yang berstatus kawin dan belum kawin bertolak belakang. Faktor yang menyebabkan adalah meluasnya kesempatan untuk sekolah dan bekerja, berkurangnya tekanan dari lingkungan sosial, biaya hidup yang makin mahal, dan ada standar hidup layak dan harus dipenuhi. Secara tren perkawinan, ini kan di Indonesia, tren nikah muda dan menurun. Kalau di Jepang tuh malah bahaya, malah orang-orang Jepang tuh tak mau menikah. Kalau orang Indonesia nih, dia nih tak mau nikah muda, itu pasti karena faktor ekonomi. Emang kenapa ekonomi Indonesia nih, Nah, sekarang aku tanya dengan kau, Mbak Yu. Kau pernah ke Malaysia kan? Orang Malaysia itu semiskin-miskinnya tuh pasti punya mobil. Iya, rata-rata tuh satu rumah bahkan bisa punya 2-3 mobil, Nah, ini masalahnya bertolak belakang dengan orang Indonesia, Mbak Yu. Orang Indonesia ini kenapa, Mbak Yu, orang Indonesia ini memang banyak pinjamannya. Boro-boro untuk beli mobil, Mbak Yu. Untuk makan aja dia orang masih susah. Tapi kan rata-rata orang Indonesia nih kalau nak pinjam duit itu untuk judi online, Tapi sekarang masalahnya nih, Mbak Yu, duit judi online nih, dia nih nggak ke Indonesia, tapi masuknya malah ke negara Kamboja. Oh, jadi itulah, alasan kenapa engkau sampai sekarang tak nikah-nikah, Aku tuh mau nikah, Mbak Yu, cuma sama siapa? Lelaki mapan dekat Indonesia nih sudah menurun drastis. Hanya tinggal 2 orang, Mbak Yu. Tinggal 2 orang. Nanti kalau engkau tak cepat-cepat diambil orang tuh, Ya sekarang masalahnya lelaki yang 2 orang nih ada kat mana? Bagus engkau nikah sama orang Malaysia, kalau tak orang Singapura aja, Ya sekarang siapa, Mbak Yu, orangnya? Aku nih di Indonesia, Mbak Yu. Aku nih udah berkode-kode tapi tak sampai-sampai sinyalnya, Mbak Yu. Engkau tuh terlalu jual mahal, makanya engkau tak nikah-nikah. Aku nih tak jual mahal, Mbak Yu, tapi memang tren nikah muda dekat Indonesia nih udah turun drastis. Ya gara-garanya apa, Ya itu, sekarang ekonomi semakin sulit di Indonesia. Biaya nikah nih semakin tinggi. Biaya hidup apalagi. Ini kalau kau dah tak ada kerja, tak ada duit, nikah pula lagi. Terus apalah kata netizen Fufafa nih tentang tren nikah muda nih yang turun drastis kat dunia nyata? Kejar karir, mandiri secara finansial, selalu upgrade wawasan dan ilmu menuju SDM maju, kata Heru Ciwing. Dibalas sama Ahmad Dali, menyala bangku. Dibalas sama Darmawan, daripada budak ekonomi sulit nikah elit. Buat korang warga Malaysia, tren nikah muda nih lagi naik atau turun trennya kat negara korang? Kalau lagi naik atau turun, korang komen kat bawah. Bagi mereka yang tidak disponsori siapapun dalam menghadapi dunia ini, berjuang untuk menyambung hidup adalah pilihan utama. Bukan berarti tidak ingin membina rumah tangga. Mungkin ada pengalaman yang tidak mengenakkan, di mana ketika dirinya direndahkan atau diremehkan ketika tidak punya apapun, kata Special Human. Sebenarnya orang nih banyak yang nak nikah, tapi terlalu banyak faktor makanya orang tak jadi dan mereka tak mau nikah muda. Baguslah, itu tanda masyarakat melek finansial. Bukan nikah cuma modal nafsu, ujung-ujungnya jadi kemiskinan absolut dan struktural, kata Ijal. Memang kemiskinan struktural nih memang udah ada, dan nyata ada di mana-mana. Orang tua minta dinafkahi, padahal prioritas kalau sudah menikah itu adalah istri, kata username Anonymous. Dijawab sama Nawarni, pentingnya lihat bibit bebet bobot kalau nyari pasangan. Dibahas sama Bin Eugene, banyak juga yang masih dibiayain orang tua padahal sudah nikah. Itu siapa ya, yang udah nikah tapi masih dibiayai sama orang tuanya? Banyak juga, Mbak Yu, orang yang walaupun udah nikah tapi tetap dibiayai sama orang tuanya. Kau mau lihat siapa? Pandailah nanti di orang komen dekat bawah tuh. Oh, terus nanti ada yang komen tuh di bawah, siapa yang udah nikah tapi masih dibiayain sama orang tua? Yang nikah dibiayain orang tua, yang belum nikah itu pasti komen nanti di bawah, Mbak Yu. Nanti aku cek lah siapa
Siapa aja tuh yang berkomentar? Akhir zaman gini pernikahan menurun, perkawinan meningkat, bukan begitu? Kata Alvan. Oh, berarti konotasi kawin dan nikah itu dibedakan sama dia, Ce. Gue aja umur 30 belum nikah-nikah, kata Amalia. Dibalas sama jasa kurir. Senasib, entah karena ada yang mau apa nggak tahu, jodohnya emang sulit didapat umur segini. Dibalas sama Vina. Senasib juga sih, tunggu dipanggil malaikat pencabut nyawa aja nih. Buat korang di tahun 2025 di umur 30 tahun yang belum nikah, semangat korang. Pasti korang kelahiran tahun 90-an kan? Mungkin milenial banyak belum menikah terimbas COVID, datang di usia emas mereka, kecuali yang dari keluarga mapan lah, kata sekilas market. Ya sekarang kalau keluarganya mapan pasti dibantulah untuk menikah. Karena anak bukan aset masa tua, kita gen milenial banyak yang dijadikan seperti itu, makanya kami tidak mengulanginya ke generasi selanjutnya, kata Ambrose. Kasian juga generasi milenial nih. Nikah muda biasanya alasannya cuma daripada pacaran atau maksiat saja, tapi faktor kedewasaan, ekonomi, dan kesiapan mental kurang diperhatikan. Kalau cuma alasannya daripada maksiat, sekarang bisa dialihkan ke kegiatan positif seperti hobi, kata Resti. Sekarang Kak Indonesia nih, jangankan ngomongkan hobi, makan sehari 2 kali aja udah bersyukur. Soalnya lebih tertarik nyari duit dulu daripada ngurus anak dulu, kata all girl. Oh, bagus juga dia nih. Soalnya udah terbukti range usia karir 18 sampai 25 tahun. Kalau dibuat kawin di atas 25 atau di atas 30 susah cari kerja, kata Yudi. Dibalas sama Rofi. Banyak lowongan malah yang maksimal 25 single. Dijawab lagi sama 24 logic. Di atas 25 tahun mah susah cari kerja. Berarti 18 sampai 25 karirnya gitu aja, nggak berkembang. Pulang pergi kerja gajian. Orang independen biasanya di atas 30 yang memanfaat karir dan pengalaman untuk bikin usaha. Kalau masih 30 cari kerja, memang EQ atau mentalnya tidak berkembang. Iya, di Indonesia nih kalau udah sampai umur 25 tahun susah nak cari kerja. Jangankan yang udah menikah, yang belum menikah pun susah cari kerja. Bos muda lebih menggoda daripada nikah muda, bukan begitu? Kata Bangkit Nugraha. Tapi sekarang tak semua orang bisa jadi bos muda. Ujung-ujungnya nanti utang gak mana-mana. Zaman sekarang itu menikah itu harus dipikir panjang, jangan karena emosi, nafsu, dan ambisi. Tapi pikirkan juga jangka panjang. Kita sebagai laki-laki harus banyak bercermin. Apakah kita sudah mapankah? Udah punya rumah siap huni kah? Kalau ngontrak dipikirkan, karena ngontrak makin tahun naik dan mahal. Mampu nggak mencukupkan kebutuhan istri dan anak? Seperti resiko dapur dan lain-lain. Dan yang terakhir, punya asuransi kesehatan nggak? Atau BPJS? Karena sakit sekarang itu mahal, nggak ada istilah gratis atau minta bantuan negara. Mana ada, kata Andi Purwanto. Jangankan kesehatan, sekarang semua yang ada di Indonesia nih semuanya mahal. Harga cabai aja sekilo udah mahal. Macam harga sekilo daging lembu. Indonesia emas tahun 2045, kuranginlah angka kelahiran, kata Naufal. Nanti kita macam di Korea sama Jepang, jangan. Karena standar TikTok meningkat tajam, kata Jolsan. Dibalas sama Randi. Sosial yang terjerat dalam program pemiskinan, pengkerdilan struktural sebuah negeri untuk dijadikan negeri pencobaan, negeri sumber daya, dan negeri boneka. Dibalas sama Tetnat. Alhamdulillah ternyata standar TikTok ada manfaatnya juga untuk keseimbangan populasi, kata dia. TikTok tuh lah yang bahaya. Banyak orang yang bunuh diri, depresi itu gara-gara standar tren yang ada di TikTok. Orang kampung nikah muda, kata Hamwell. Dibalas sama Arsy. Tapi masyarakat kelas bawah di daerah angka perceraian sangat tinggi, beda sama masyarakat perkotaan. Dibalas sama Komet. Pelan-pelan ngomongnya, takutnya ada orang kampung yang denger nanti jenggotnya kebakar. Dijawab sama Arsif, haha, ntar ngamuk-ngamuk disangkain kita mau ngatur, padahal cuma dikasih fakta statistik. Dibahas lagi sama Hamwell. Iya betul bang, pedalaman banget bang, terutama yang bucin-bucin, selesai bucin cerai. Dibahas lagi sama Taufik. Gak juga sih, kalau daerahku yang masih desa, nikah paling muda 21 tahun yang perempuan. Kalau wilayah perkotaan umur 30 tahun plus. Banyak yang belum kayak aku. Beda kalau yang sudah nabung, pasti pada minta keringanan umur untuk menikah. Tak semua orang yang ada di kampung tuh nikah muda. Kau pernah tak datang ke Tanjung Pinang? Datanglah sini, kau tengok. Laki-laki pusing ikut standar cewek zaman sekarang, kata Holil. Dijawab sama Desnat. Alhamdulillah standar cewek bisa bermanfaat untuk keseimbangan populasi manusia. Standar perempuan nih tak tinggi. Sebenarnya pria mapan ke Indonesia nih yang tak ada. Tinggal 2 kan Ce tadi. Kira-kira kenapa ya? Tahu lah pasti jawabannya juga apa. Kalau aku sendiri sih cewek zaman sekarang gak cocok buat dijadiin istri, kata Sandi Rama. Jadi kau mau cari cewek zaman dulu, nenek-nenek dong. Berita bagus. Akhirnya setelah sekian lama Indonesia gak punya berita bagus. Mari turunkan terus angka pernikahan sampai 0%, kata Cari Ilmu. Kalau Kak Tanjung Pinang itu tak berlaku tuh Ce. Kau datanglah ke Tanjung Pinang setiap hari tuh, bahkan di asrama
haji, kalau tak kat rumah-rumah pasti ada acara nikah kawin. Kawan aku tuh Henry Saputra, mata pencariannya tuh videografer nikah kawin. Itulah mata pencarian dia. Dan gak akan ada yang bayar pajak ke negara, malah negara akan support masyarakat agar mau menikah dan punya keturunan seperti di Jepang, kata Filia. Karena sekarang kalau ke Indonesia nih, nak disubsidi orang yang nikah, itu tak mungkin terjadi. Kita di Indonesia nak bikin program makan gratis bergizi aja, nih pinjam duit dari luar negeri. Yang janda nggak akan nikah lagi. Dulu saya pengusaha terus jadi karyawan, modalin suami, dia selingkuh dan KDRT. Sejak itu saya nggak bisa menikah lagi, psikis, ekonomi saya jatuh. Mantan suami nikah lagi hanya untuk dapat modal dari istri ketiganya. Yang paling sedih saya kehilangan anak saya, kata Filia. Kasihan juga tengok ibu ini. Tapi semangat terus ya Bu, karena hidup nih harus tetap berjalan. Masalahnya nikah kagak hamil iya. Nggak salah ngomong kan, takut diserang, kata Amai. Itu memang sering terjadi. Kalau niat menikah karena ingin melaksanakan ibadah atau alasannya ingin menghindari perbuatan terlarang, lantas kenapa mereka yang tetap nekat melakukan pernikahan itu akhirnya berujung perceraian, kata Tiang Java. Karena perceraian itu sebenarnya mereka yang milih, mereka sendiri yang memilih kondisi seperti itu. Nikah muda tanpa perencanaan finansial matang adalah hal bodoh, kata Ega Zumi. Makanya kau bikin edukasi supaya orang-orang yang mau nikah muda nih bikin perencanaan. Penyebabnya apa? Pajak, inflasi, kenaikan biaya hidup, ketidakpastian di masa depan yang makin nampak suram, kata Wendy Sanawanto. Kawan aku nih kenapa sampai sekarang pun tak nikah-nikah? Itu gara-gara uang panai. Uang panainya terlalu tinggi, itulah dia sampai tak kawin-kawin. Tapi nikah dekat Indonesia nih tak semua orang pakai uang panai, Mbak Yu. Tapi kawan aku nih sekarang tak nikah-nikah gara-gara uang panai itu terlalu mahal. Yang kau minta lah turun sedikit uang panai itu. Dah coba dia tuh minta uang panai diturunkan, tapi tak turun-turun. Oh, mungkin dia nih nak nikah dengan perempuan yang sekolahnya tinggi tak nih? Inilah nih yang bikin susah nih. Uang panai ini terlalu tinggi. Itulah yang sampai buat kawan aku tak nikah-nikah nih. Berarti dia nih adalah salah satu orang yang membuat penurunan tren nikah muda di Indonesia nih, Mbak Yu. Makanya yang tetap maju tuh Singapura. Majulah Singapura.